Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Narendra yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan kelompok saya untuk menyampaikan materi bab 6 mengenai manajemen bisnis. Sebelum dimulai, perkenalkan saya Francisca Isabella dan ada juga anggota kelompok saya yaitu Ervi Sintia Rahman, Francisca Tamara, Goyudit Marcel Gonadi, Muhammad Imam Subekti, dan Sri Puji Astuti. Oke, langsung saja kami bahas mengenai materi bab 6 manajemen bisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Saputra Subakti. Saya dari kelompok 6. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hakikat dan pengertian manajemen bisnis. Apa sih itu hakikat dan pengertian manajemen bisnis? Istilah manajemen berasal dari Perancis kuno. Manajemen yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui kerjasama tim, kemampuan untuk melihat integritas dan totalitas pada bagian yang terpisah pada satu naungan visi merupakan seni dari manajemen. Berikut ini adalah definisi manajemen dari beberapa para ahli. Pertama, itu ada Georgoteri. Pengertian manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional maksud yang nyata. Kedua ada Mary Parker Follett. Mary Parker Follett mengatakan bahwa manajemen adalah sebagai suatu seni. Tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Ketiga, itu ada Manulang. Manulang ini arti manajemen merupakan seni dalam ilmu pencatatan, penyusunan, pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keempat ada John Millett yang berjudul Management in the Public Service. John Millett menyatakan bahwa definisi manajemen adalah proses dalam memberikan arahan pekerjaan kepada orang-orang dalam organisasi guna mencapai tujuan. Dan terakhir ada James Stoner. Menurut James Stoner adalah proses perencanaan dan penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Perkenalkan, nama saya Francisca Tamara. Saya akan membahas mengenai fungsi dan proses manajemen bisnis. Fungsi dan proses manajemen bisnis ini pada umumnya terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama itu fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengorganisasian, yang ketiga fungsi pengarahan, dan yang terakhir fungsi pengendalian. Yang pertama, fungsi perencanaan ini yaitu suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Melalui perencanaan, seorang manajer akan dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana cara untuk melakukannya. Kegiatan utama dalam fungsi perencanaan adalah: pertama, menetapkan tujuan dan target bisnis. Kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan target bisnis tersebut. Ketiga, menentukan sumber daya yang diperlukan. Dan yang keempat, menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis tersebut. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian, yaitu proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Kegiatan yang terlibat dalam fungsi pengorganisasian yaitu: yang pertama, membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kelompok-kelompok. Yang kedua, membagi tugas kepada manajer dan bawahan untuk mengadakan pengelompokan tersebut. Dan yang ketiga, menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi. Fungsi yang ketiga yaitu pengarahan atau leading, yaitu proses untuk menumbuhkan semangat para karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kegiatan ini termasuk
mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan yang dikerjakan, dan yang terakhir menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir ada fungsi pengendalian atau controlling, yaitu fungsi pengendalian dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi atau perusahaan tersebut sudah sesuai dengan rencana yang telah dilakukan sebelumnya atau belum. Fungsi ini mencakup 4 kegiatan, yaitu menentukan standar prestasi, mengukur prestasi yang telah dicapai, membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi sebelumnya, dan yang terakhir melakukan perbaikan apabila terjadi penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Pujastuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bidang-bidang dalam manajemen. Dalam konteks bisnis, manajemen dapat dibagi menjadi 4 bidang utama, di mana bidang-bidang tersebut dapat berkembang sesuai dengan skala perusahaan dan strategi yang dikembangkan. Adapun 4 bidang utama dalam manajemen, yang pertama bidang pemasaran, yang kedua bidang produksi, yang ketiga bidang keuangan, dan yang keempat bidang sumber daya manusia. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bidang pemasaran. Pemasaran seringkali menjadi ujung tombak suatu perusahaan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen yang berdasarkan fungsinya adalah intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Kemudian ada 4 aspek utama yang dapat dikaji dalam manajemen pemasaran. Yang pertama ada perencanaan produksi, menetapkan harga, mengembangkan periklanan, dan memilih saluran distribusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bidang produksi. Bidang produksi bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan terselenggaranya proses produksi. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen yang dimana fungsinya untuk menghasilkan produk yang standarnya sesuai dengan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Kemudian ada tugas-tugas utama bidang produksi, yaitu perencanaan produk, perencanaan luas produksi, perencanaan pabrik atau perencanaan lokasi pabrik, kemudian perencanaan layout mesin-mesin pabrik, kemudian perencanaan bahan baku, perencanaan tenaga kerja, dan pengawasan kualitas. Selanjutnya yaitu yang ketiga bidang keuangan. Kegiatan manajemen ini berusaha untuk memastikan apakah kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan mencapai tujuan secara ekonomis, yaitu dapat diukur melalui profit perusahaan. Kemudian adapun tugas utama dari bidang keuangan yaitu mencari sumber dana dan pengalokasian dana. Kemudian tolak ukur dalam keberhasilan kinerja bagian keuangan dapat dilihat dari kemampuan dalam mencapai tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu yang keempat bidang sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menerangkan keanekaragaman aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam penarikan, pengembangan, dan mempertahankan tenaga kerja yang berbakat dan bersemangat. Kemudian ada 4 hal penting yang berkaitan dengan sumber daya manusia, yaitu menyangkut penarikan tenaga kerja yang berkualitas, mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas, dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Kemudian selanjutnya adalah tingkat dan tanggung jawab manajer. Kita dapat membagi manajer dari tingkatannya, yaitu yang pertama dari manajer puncak atau top manager, manajer menengah atau middle manager, kemudian first line manager atau manajer bawah. Manajer puncak ini biasanya bertanggung jawab secara keseluruhan dalam perusahaan dan bertugas untuk menetapkan tujuan, strategi, serta kebijaksanaan perusahaan secara umum. Kemudian diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer di bawahnya. Kemudian yang kedua adalah middle manager atau manajer tengah.
yang bertugas untuk mengawasi beberapa unit kerja dan menerapkan rencana sesuai dengan tujuan. Kemudian melaporkan hasilnya kepada manajer yang lebih di atasnya atau top manager. Dan yang ketiga dan terakhir adalah first line manager atau manajer bawah. Manajer bawah ini merupakan manajer yang paling rendah yang bertugas untuk memimpin dan mengawasi tenaga kerja secara operasional. Dan mereka bertanggung jawab atas suatu unit kerja dan diharapkan menyelesaikan tugas dengan tujuan jangka pendek yang sesuai dengan rencana middle manager dan top manager. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arfi Sintia Rahman. Jadi di sini saya akan membahas bagian E tentang peran-peran manajer bisnis. Peran manajer bisnis ini dibagi menjadi 10 bagian dan dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada peran interpersonal, peran informasi, dan peran pengumpulan masalah. Yang pertama, peran informasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada sosok atau figur, yang kedua ada pemimpin, dan yang ketiga ada penghubung. Sosok atau figur dapat diartikan sebagai seorang manajer diharap menjadi sumber informasi dan bertindak sebagai simbol perusahaan. Yang kedua ada pemimpin. Seorang pemimpin bertugas sebagai pemimpin dalam tim maupun organisasinya, menyelesaikan dan melatih karyawannya serta mengelola kinerja dan memotivasi karyawannya. Yang ketiga ada penghubung. Seorang manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal ataupun kontak eksternal perusahaan. Yang kedua ada peran informasi. Dalam peran informasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pengawas, penyebar informasi, dan juru bicara. Pengawas adalah seorang manajer berperan sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan industri dan organisasinya. Manajer juga memantau tim yang dipimpinnya bagi dari kinerjanya maupun produktivitasnya. Yang kedua ada penyebar informasi. Setelah mendapatkan informasi, seorang manajer harus membagikan informasi tersebut ke orang lain yang ada di organisasinya. Yang ketiga ada juru bicara. Seorang manajer juga berperan sebagai juru bicara mengenai informasi tentang organisasinya dan tujuan organisasinya ke pihak luar. Dan yang terakhir ada peran pengambilan keputusan. Dalam peran pengambilan keputusan terdapat 4 bagian. Yang pertama ada wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan negosiator. Wirausahawan adalah seorang manajer harus mampu membuat suatu perubahan dan mengendalikannya untuk kemajuan organisasinya. Manajer harus mampu menghasilkan ide-ide baru serta cara menerapkannya dalam organisasi. Yang kedua ada pemecah masalah. Seorang manajer harus memiliki tanggung jawab yang tinggi saat ada masalah atau hambatan dalam suatu pekerjaannya. Manajer harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Selain itu, manajer juga harus bisa menjadi penengah apabila terjadi konflik di antara anggota timnya. Yang ketiga ada pembagi sumber daya. Seorang manajer berperan untuk menentukan di mana sumber daya tersebut harus dialokasikan untuk mendapatkan hasil yang baik. Sumber daya di sini berupa dana, tenaga kerja, material, mesin, dan lainnya. Yang terakhir ada negosiator. Seorang manajer juga berpartisipasi dalam menjalankan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaannya. Saya Francisca Isabella akan menjelaskan mengenai keterampilan manajemen. Keterampilan atau skill adalah suatu kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan yang kita miliki ke dalam suatu praktek sehingga tujuan yang kita inginkan itu dapat tercapai. Keterampilan yang paling penting adalah keterampilan yang memungkinkan seorang manajer untuk dapat membantu orang lain agar menjadi lebih produktif di tempat kerjanya. Keterampilan manajemen adalah keterampilan untuk mengatur, mengoordinasi, dan menggerakkan bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi. Robert L. Katz menggolongkan keterampilan dasar manajemen tersebut menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, keterampilan teknis. Keterampilan teknis merupakan kemampuan untuk menggunakan keahlian khusus dalam melakukan tugas tertentu.
Yang kedua ada keterampilan kemanusiaan. Nah, kemampuan ini bekerja sama dengan orang lain, disebut human skill. Seorang manajer yang memiliki human skill yang baik akan mempunyai tingkat kewaspadaan diri yang tinggi, serta kemampuan untuk dapat memahami perasaan orang lain. Yang terakhir yaitu keterampilan konseptual, yaitu kemampuan mental untuk mengkoordinasikan serta mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Hal ini mencakup keahlian manajer untuk melihat situasi secara luas, mampu memecahkan berbagai persoalan, serta menginterpretasikan seluruh informasi yang diterima dari berbagai macam sumber. Semakin tinggi tingkatan manajemen, maka kemampuan konseptual ini sangat dibutuhkan. Oke, sekian video presentasi dari kami kelompok 4 mengenai manajemen bisnis. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nanda Narendra serta teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.